Halo semuanya. Hai. Selamat datang di podcast Ngobrolin Komunikasi bersama saya Dandi Dwi Putra. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot. Pertama bintang tamu kita ada Panji. Yang kedua ada siapa? Ini Lydia. Hai, aku Lydia. Di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang gangguan komunikasi, gangguan aliran komunikasi. Ini sering banget nih terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Pertama-tama, aku mau nanya dulu nih, gangguan komunikasi menurut kamu apa sih, Panji? Menurut saya, Ya. gangguan komunikasi itu banyak ya. Kayak misalkan kita lagi ngobrol nih, kayak kita kan di taman nih sekarang nih kondisinya kayak gini, awas bola basket. Kayak gitu, itu kayak termasuk gangguan komunikasi ya. Itu kan gangguan hambatan kan. Jadi obrolan kita kayak terganggu, nggak distract juga. Gitu aja sih kalau menurut gua. Kalau menurut Ada Abdul, tambahan dari ya. Ya kalau menurut gue ya kayak ini sih, kayak hambatan yang bikin pesan hambatan yang bikin pesan gak nyampe sesuai maksud kita ya, ngerti gak? Iya, iya, ngerti. Gue nyampein lu kayak gini tapi lu nangkepnya beda. Oh iya. Oh, kan jadi Gitu. salah paham. Jadinya salah paham ya. Iya. oke. Kalau lu lihat. Kalau gue sih sama sih kayak Abdul ya. Jadi kayak kalau misalkan gangguan komunikasi itu kalau misalkan pesan yang tidak disampaikan jadinya kurang jelas atau itu bisa jadi sesuatu yang jadinya tuh miskom. Bisa jadi sesuatu yang jadinya miskom. Jadi pesan yang kita sampaikan, misalkan gue ngomong sama lu Ji, terus gue tuh ngomongnya nggak jelas gitu. Itu kan lu kan nanggepinnya agak kayak ambigu gitu ya. Nah itu kan juga termasuk ke gangguan komunikasi. Ya jadi obrolan, jadi pesan yang gue sampaikan ke lu tuh jadinya ambigu. Kayak kurang ngerti juga gitu. Nah, iya gitu. Keren. Coba dong, aku minta tipsnya nih dari kalian, upaya mengurangi gangguan komunikasi. Itu gimana sih caranya menurut Panji? Mungkin Lydia dulu kali ya. Oh, ya, boleh. Iya. Tadi mau pertanyaan coba diulang. bisa diulang. Aku minta tipsnya buat mengurangi gangguan aliran komunikasi. Itu gimana sih caranya? Kalau tips mengurangi gangguan komunikasi itu kita tuh bisa harus pertama ya kayak tadi kan kalau dari gue tuh kayak gangguan komunikasi itu bisa jadi pesan yang disampaikan itu tidak terlalu ambigu gitu. Kalau saran dari gue sih, misalkan kita lagi ngomong-ngomong kayak gini, jadi kita tuh harus ngomong itu yang tidak harus bertele-tele, langsung ke intinya, yang jelas, langsung ke poinnya dan sesuatu ya. Jadi pesan yang disampaikan itu nggak terlalu panjang dan nggak terlalu bertele-tele gitu. Yeah. Itu menurut gue tuh menurut gue itu tips yang ampuh gitulah untuk kita menghindari dari gangguan komunikasi tersebut. Itu sih. Kalau dari Panji, apa sih tipsnya? Boleh ya, Abdul Rahim nih yang banyak nih gangguan komunikasi. Boleh. Kalau menurut gua gini ya harus lihat dulu sumber gangguannya ada di mana. Misalnya nih, Ya. kalau masalah di teknologi ya berarti perlu perbaikan sistem. Ya. Terus kalau misalkan, tapi kalau faktornya psikologis kayak rasa takut atau malu, itu harus dibangun budaya komunikasi yang lebih terbuka gitu. Mungkin kalau gue ya, kalau gue nambahin boleh. aja. Kalau kita kan anak ilmu komunikasi kan, kayak buat ngurangin gangguannya itu kayak kita tuh belajar public speaking gak sih? Buat kalau kita tuh kalau ngobrol jadi nggak yang gitu. Iya. Benar sih, benar. Itu sama aja kayak nggak bertele-tele kan. Iya. Ya. Wah, Pesan-pesan yang kita sampaikan juga kan gampang keterima tuh emang. keren banget nih. Tapi kalau nggak percaya diri gimana tuh Ji? Caranya Ji, solusinya? Ya, solusinya kalau nggak percaya diri gimana tuh? PR ya, pertanyaan tambahan. Gimana jika misalkan nggak percaya diri? Kan kita bisa belajar buat confidence ya. Ya, confident. Apa tuh confidence? Gimana sih caranya biar kita percaya diri gitu? Belajar ngomong di depan orang belajar atau misalkan lo belum mahir nih ngomong, lo itu bisa lo ngomong di depan kaca, itu juga bisa melatih melatih lo ngomong. Jadi seenggaknya lo tuh ngelihat cara lo ngomong sendiri dulu gitu. Jadi itu bisa mungkin menurut gue itu bisa jadi salah satu cara untuk melatih kepercayaan diri gitu aja sih. Kedua, kita bakal ngebahas tentang budaya organisasi komunikasi. Ya balik lagi ke tadi ya, menurut kalian apa sih budaya organisasi komunikasi tuh?
Mungkin Lydia bisa jawab dulu. Kenapa saya mulu ya? Kenapa saya mulu? Jadi budaya komunikasi itu menurut gue, budaya organisasi itu menurut gue tuh kayak sesuatu nilai, norma dan kebiasaan yang dipegang bersama oleh anggota-anggota organisasinya, ya. Ya. Jadi itu tuh jadi budaya organisasi itu membentuk suatu karakter setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut, gitu. Itu terus juga misalnya tuh kayak misalkan bagaimana kita itu dalam setiap anggota itu berinteraksi, ya. Terus kayak cara membuat keputusannya, terus juga kayak sampai gimana kita tuh menyikapi suatu konflik yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu menurut gue tuh jadi sesuatu yang menurut gue tuh budaya organisasi. Budaya organisasi. Oke, Dari lu dulu kali, ada deh. kalau dari Abdul, Misalkan ya di iya. lingkungan kerja, ibaratnya kayak dana perusahaan. Kok kata? Aduh, maaf, gugup. Kurang pede. Nah, misalkan budaya yang kayak di tempat PKL gue dulu tuh kayak dalam budaya apa sih namanya? Budaya organisasi. Organisasi. Apa sih? Iya benar, budaya. Kayak di tempat gua tuh kayak budaya yang positif, sangat kayak budaya organisasi yang positif tuh kayak sangat membantu menjaga semangat kerja dan loyalitas antar karyawan, terus antar sesama anak PKL gitu. Berarti budaya komunikasi menurut Abdul sendiri itu penting banget ya buat di pekerjaan. Karena itu bisa membantu, bisa apa namanya? Mempercepat, mempermudah. Iya, benar. Jadi Kerjaan, setiap ya. anggotanya tuh merasa dihargai gitu. Ya. Ya. Ya boleh dari kalau menurut Panji nih, dari sisi pandang Panji ngelihat gua sih- budaya organisasi sih Kalau gimana dari sih? jawaban dia berdua udah cukup ya? Udah cukup. Iya, udah lengkap kan? Iya, ya, yang kurang-kurangnya menurut Udah sih. Ya udah. pertanyaan kedua nih, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Ada apa aja sih? Coba dikasih tahu kali dia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Itu yang pertama itu ada di pendiri organisasi tersebut, ya, gaya kepemimpinannya dan lingkungan organisasinya, ya. Jadi misalnya nih, kalau misalkan pendiri dari organisasi tersebut itu adalah orang yang sangat inovatif, ya, biasanya itu budaya organisasinya juga mendorong inovasi tersebut. Jadi kita itu kan dalam organisasi pasti ngelihat di leadernya atau di ketuanya. Jadi misalkan ketuanya itu aktif, ketuanya itu inovatif, berarti otomatis bawahan-bawahannya atau anggota-anggotanya juga ikut berinovasi dan ikut Termotivasi lah ya, Iya, termotivasi dari leadernya gitu sih kalau menurut gua ya. Ya, Panji, Bisa diulang tadi pertanyaannya? faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi apa sih menurut Panji sendiri? Faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya organisasi. apa ya? Kalau tadi kan kita nanya ke Lydia buat faktor-faktor budaya organisasi ya. Kalau kita nanya ke Panji mungkin gaya kepemimpinan apa sih yang Iya. Apa? Menurut Panji sendiri, ulang berarti. Iya. Kan tadi kan kita udah nanya ke Lydia ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Kali ini kita bakal nanya ke Panji nih, pertanyaan bakal beda. Menurut Panji sendiri, kalau gaya kepemimpinan seperti apa sih contohnya? Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Panji itu atau siapapun. Kayak misal contoh gini ya. dari organisasi. Bukan. Contoh kayak misalkan bos di suatu perusahaan. Misalkan bos itu kan ada bos yang kayak santai, pembawaannya santai. Ada bos yang nggak bisa nih, kita telat dikit kena sanksi. Yang pokoknya otoriter gitu deh. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Tadi kan kita nanya ke Lydia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budaya.
Kalau sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita nanya ke Panji. Kalau menurut Panji, gaya kepemimpinan seperti apa sih contohnya? Contohnya tuh kayak pemimpin yang sportif, Ya. biasanya menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Paham nggak? Paham. Eh, Jadi kayak misalkan di kantor gua nih, manajer bukan cuma memberi instruksi, tapi juga aktif ngedengerin karyawan. Ini bikin karyawan merasa dihargai dan lebih semangat gitu. Masuk gak sih? Masuk ya. Oh, jadi begitu ya menurut Panji ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita nanya ke Abdul. Apa tuh? Kalau menurut Abdul, terakhir nih, bagaimana sih caranya membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang sehat? Budaya organisasi yang sehat. Organisasi ya, ngambil dari pendiri organisasi, masuk gak sih? Masuk. Masuk ya kayak mendengarkan saran-saran keluh kesahnya dari anggota-anggotanya gitu. Iya. Ya saling terima masukan lah gitu, saling buka pikiran, Terima kritik dan saran. Oh, biar sesama itu merasa dihargai Iya. gitu ya. Wah, keren banget nih opini-opini dari 3 kakak-kakak ini. Respect. Terima kasih banyak buat Kalidia, Kak Panji, Kak Bedul. Kita akhiri dulu. Ya, itu gangguan, Ya, salah satu gangguan ya, aliran ya, komunikasi. noise ya, itu namanya noise ya. Kalau kucing mau kawin di Terima kasih buat Kalidia, Kak Panji, Kak Bedul. Kita akhiri sesi podcast ini. Tunggu episode-episode berikutnya. Stay tune, bro. Bye.